sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini para komposer baru saja menemui Bapak Menteri dan siapa saja yang hadir, termasuk siapa saja yang juga ada di dalam siaran pers yang sudah ada di sini tertulis dan bisa nanti dibaca oleh rekan-rekan sekalian. Nama-namanya sudah bisa diketahui dan ada teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada, nggak usah dikenalin ya. Ada Pak Effendi juga dan Pak Iwan yang tadi memfasilitasi. Iya, dan penggagas dari pertemuan kami barusan dengan Pak Menteri. So, terima kasih sekali lagi semuanya. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai sebuah pernyataan sikap dari kami para komposer, maupun juga kami ingin memberitahu sedikit kesimpulan ya, karena kalau misalnya nanti terlalu banyak mungkin terlalu panjang hasil pertemuan kami dengan Pak Menteri tadi. Untuk memulai saya bisa minta Badai untuk membacakan terlebih dahulu, barangkali sebagian-sebagian ya, nanti bisa berdua dengan Piu. Silakan Badai. Selamat sore teman-teman media semua. Saya akan membacakan tanggapan dari komposer. Namanya adalah Komposer Bersatu. Hari ini pada tanggal hari Selasa pada tanggal 18 April 2023. Berkaitan dengan masa depan, kesejahteraan serta keadilan bagi para pencipta lagu, maka kami para pencipta lagu atau komposer Indonesia dengan ini menyampaikan pernyataan sikap kami atas beberapa isu krusial sebagai berikut. Yang pertama, dapatkah pencipta lagu tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya? Kesimpulan kami, bisa. Pencipta lagu dapat tidak memberikan izin pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya. Mari kita tinjau terlebih dahulu beberapa ayat dalam Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014. Yang pertama, berdasarkan ayat 1 pasal 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, hak cipta ini melekat selama seumur hidup hingga pencipta 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Jadi saya ulangi, hak cipta ini melekat selama seumur hidup pencipta hingga 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Yang ketiga, hak eksklusif pencipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Terkait hak moral, seperti yang tertulis pada butir E ayat 1 pasal 5, pencipta dapat mempertahankan haknya bila terjadi distorsi, mutilasi ciptaan, modifikasi atas ciptaannya, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sementara hak ekonomi, seperti yang tercantum di ayat 2 dan 3 pasal 9, yakni setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu karya wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi saya garis bawahi dan luruskan bahwa pertemuan kami dengan Bapak Menteri tadi sudah jelas bahwa memang pasal 9 ini sudah disetujui sebagai pasal yang memang harus dipatuhi. Ketika memakai karya cipta orang, izin itu sangat-sangat diperlukan. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Untuk mendapatkan hak ekonomi secara optimal, pencipta perlu menjadi anggota lembaga manajemen kolektif atau LMK. Dalam hal ini, kami semua adalah anggota LMK bernama Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Para pencipta lalu menandatangani kontrak yang memberikan kuasa kepada WAMI untuk memungut royalti atas nama pencipta. Sementara hak eksklusif pencipta untuk memberi izin atau tidak memberi izin pihak lain membawakan lagunya tetap melekat kepada pencipta. Hal tersebut terungkap pada surat kuasa pencipta terhadap WAMI yang menyampaikan bahwa, sedikit lagi saya teruskan nanti dilanjutkan oleh Mbak Dewi, WAMI sebagai penerima kuasa diberikan hak untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain atas penggunaan atau pemakaian karya cipta lagu atau musik dari pemberi kuasa selaku pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak cipta. Silakan Mbak Dewi. Oke, akan diluruskan oleh Piu. Yang
Yang kedua, dalam perkembangan yang terjadi belakangan, beberapa pihak lantas menyatakan bahwa hak pencipta untuk tidak memberikan izin penggunaan karyanya tidaklah berlaku selama pengguna sudah melakukan perjanjian dan pembayaran royalti kepada LMK seperti yang tercantum pada ayat 5 pasal 23, yakni setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Opini itu juga diperkuat dengan merujuk ke ayat 4 pasal 87 bahwa pemanfaatan ciptaan secara komersial oleh pengguna tidaklah dianggap sebagai pelanggaran sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Berikut adalah tanggapan kami. Untuk menjawab argumentasi terkait pasal 23 dan 87 tersebut di atas, beberapa dari pencipta lagu yang memiliki kasus relevan mencoba melakukan pembuktian. Mereka telah mendatangi dan bertanya kepada LMK dan LMKN tentang pembayaran royalti atas beberapa konser atau pertunjukan musik terkait lagu mereka. Sampai hari ini, para pencipta lagu tersebut tidak mendapatkan jawaban pasti maupun laporan penerimaan dari daftar acara yang dipertanyakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa LMKN dan pihak penyelenggara atau IO tidak melaksanakan kewajiban mereka seperti yang diperintahkan oleh undang-undang, dan sudah jelas terjadi pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Dalam kasus di mana telah terbukti adanya pelanggaran, maka kami semua berpendapat bahwa pencipta lagu mempunyai hak untuk tidak memberikan izin penggunaan lagu kepada penyanyi atau grup terkait. Sebagai konsekuensinya, pencipta lagu pun tidak mendapatkan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9. Dan yang ketiga, ada beberapa pihak yang menyuarakan kekhawatiran mengenai sistem pemungutan royalti yang bersifat kolektif akan kolaps apabila pencipta lagu diperbolehkan tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk membawakan lagunya. Dan berikut tanggapan kami. Pada dasarnya pencipta lagu yang berkarya dan kemudian mendaftarkan diri ke LMK adalah untuk mendapatkan hak ekonomi yang maksimal atas karyanya. Para pencipta lagu tidak mungkin membatasi khalayak umum seperti musisi kafe, pengamen, dan sebagainya untuk tidak membawakan karya ciptanya. Jadi jelas ya, kita tidak membatasi khalayak umum, musisi kafe, pengamen untuk melarang untuk memakai karya ciptanya. Kami meyakini bahwa pelarangan spesifik kepada pihak-pihak tertentu tidak akan dilakukan sembarangan oleh pencipta lagu dan tidak lantas membuat seluruh ekosistem pemungutan kolektif kolaps, seperti anggapan dari beberapa pihak tersebut. Lalu yang keempat, dalam pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa lembaga manajemen kolektif menarik imbalan yang wajar dari pengguna atas pemanfaatan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik bersifat komersial. Sudah menjadi pengetahuan umum antara komposer dan LMK bahwa pendapatan royalti dari performing rights tidaklah besar. Pada laporan per kuartal atau 4 bulanan yang diterima komposer, angka itu berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu saja. Bahkan untuk komposer yang terkenal dengan ratusan lagu sekalipun, nilainya kurang lebih seperti itu. Kami mempertanyakan apakah besaran itu wajar. Apakah ini mengindikasikan persentase untuk royalti yang terlampau kecil atau tidak disiplinnya penyelenggara acara melaporkan kepada LMK sehingga hanya sedikit yang membayar, atau faktor inefisiensi serta transparansi dari sistem pemungutan dari LMKN, atau mungkin ketiganya. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah atau LMKN untuk membuat SOP atau juklak dan juknis dari pelaksanaan pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta sehingga mekanisme pembayaran royalti performing rights terlaksana dengan lebih efisien dan merata. Kami juga mengimbau agar pihak manajemen penyanyi pengisi acara dapat mengingatkan pihak pengundang acara untuk membayar hak dari pencipta lagu-lagu yang mereka bawakan. Dengan demikian, kami berharap pembayaran royalti performing rights dapat ditegakkan dan menjadi praktik umum pada setiap acara. Demikian pernyataan sikap serta kajian kami. Semoga dapat membawa kemaslahatan dan keadilan yang lebih baik bagi para komposer dan ekosistem yang lebih sehat bagi industri musik Indonesia. Jakarta, 18 April 2023. Ini beberapa nama yang sama-sama ikut menyatakan sikap yang tadi sudah dibacakan. Ada Ahmad Dhani, beliau ada di sini. Ada Piu, Rika Roslan,
ada Badai, ada Dedi Casmala, ada saya Di Lestari, ada Ade Govinda, ada Posan Tobing, dan juga ada Pika Iskandar dan Sandi Kanester yang keduanya tidak hadir tapi juga menyatakan sikap yang kurang lebih serupa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada Anji, ya ampun Anji, maaf. Dan tadi juga ada Once, ada Marcel, tapi mereka tadi masih ada tertahan di atas sepertinya. Cuma tadi kami bersama-sama berbincang dan berdiskusi dengan Bapak Menteri dan jajarannya, juga ada Ibu Dirjen Haki yang juga hadir. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan barangkali dari rekan-rekan pers, kami, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.